Semua, kembali lagi sama saya Syarif di Rekan Imaji, ruang untuk imaji yang bersemarak. Gimana kabar rekan-rekan semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Kali ini saya akan bahas tentang inner child, yaitu trauma setiap orang ketika di fase masa anak-anak. Tapi sebelum ke pembahasan, bagi rekan-rekan semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya bisa ngikutin konten-konten Rekan Imaji yang berikutnya. Dan bagi rekan-rekan semua yang ingin dukung channel Rekan Imaji, bisa donasi via Saweria, link di deskripsi. Untuk pembahasan, saya ingin disclaimer di konten kali ini itu tidak ada tujuan atau maksud untuk merendahkan orang tua, karena konten kali ini memang berkaitan dengan pola seorang tua. Jadi memang tidak ada tujuan, dan di sini konten kali ini tujuannya adalah saya ingin men-share bahwa status orang tua dan anak itu punya tanggung jawab yang sama dan punya peran yang sama untuk mencapai keharmonisan keluarga yang tepat. Tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan orang tua atau merendahkan status orang tua. Di sini saya mengambil 5 poin penting, di mana poin-poin ini menjadi poin utama yang memang menjadi penyebab anak itu punya inner child. Pada poin pertama yaitu adalah beberapa orang tua punya sifat yang menekan anak sehingga anak itu tidak boleh punya diskusi, tidak bisa menjabarkan pemikirannya, dan tidak bisa ada ruang untuk dimengerti oleh orang tuanya. Nah, ini adalah hal yang menurut saya berakibat fatal jika sebagai orang tua kita benar-benar tidak memperdulikan gimana perasaan seorang anak. Ya, bahkan orang tua ataupun anak semua tetap punya pikirannya masing-masing dan pastinya setiap orang itu ingin dimengerti dan ingin didengarkan. Tapi untuk anak-anak yang inner child, mereka itu yang paling utama pada poin yang sering terjadi, yaitu adalah mereka itu jarang sekali didengar emosinya, jarang sekali tidak dimengerti oleh orang tuanya. Jadi apapun yang mereka jalani dalam kehidupan itu hanya berdasarkan lebih dominannya dari kemauan orang tuanya gitu ya. Maksud saya lebih berat dan lebih sering itu semua kemauan orang tuanya dibanding kemauan si anak itu sendiri. Dan ketika anak ini punya pendapat atau dia punya ide atau kreativitas, itu selalu dikritik dan ditekan seolah-olah pilihan mereka itu tidak tepat dan kurang baik. Dan di sini saya ingin memberikan pendapat ya, bahwa anak itu wajar-wajar saja punya pikirannya sendiri dan ingin mencoba hal-hal yang baru dan hal-hal yang kadang dia belum tahu itu apa. Dan bijaknya sebagai orang tua adalah bukan untuk menekan mereka dengan kata yang kamu tuh tidak pantas atau itu nggak benar buat kamu. Lebih bijaknya dengan memberikan penjabaran bahwa hal itu memang kurang baik dan jelaskan kenapa tidak baiknya. Dan jika itu memang hal yang baik, ya dukunglah dan berikan penjelasan kenapa hal itu baik. Jadi jangan menekan jiwa anak dengan perkataan seperti kami orang tua lebih tahu dibanding kalian, atau kami orang tua khawatir nanti akan terjadi apa-apa dengan kamu. Itu sih emang bisa dikatakan tepat, tapi anak yang masih kecil itu tidak paham dengan pernyataan yang statement yang langsung buntu seperti itu. Jadi tetap harus dijelaskan mengapa orang tua itu tidak setuju, dan berikan si anak itu untuk memberikan pandangan dia kenapa dia ingin memilih hal itu, ingin melakukan hal yang baru ya, atau ingin dia tuh ingin menjalankan hobinya. Apapun yang ada dalam pikiran dia itu sebisa mungkin didiskusikan, didengarkan juga. Lalu ketika si anak sudah memberikan pandangannya, alangkah bijaknya orang tua itu bukan menekan mereka, tapi memberikan pandangannya. Jika itu baik, maka didukung. Jika itu kurang baik, dijelaskan di mana tidak baiknya dan kenapa itu tidak baik. Karena anak itu akan lebih menghargai ketika respon orang tua itu menjelaskan kepada mereka bahwa mereka itu kurang tepat dengan penjabaran yang sesuai, bukan dengan ancaman yang nanti kamu celaka, atau kamu nanti durhaka, atau kamu nanti gak akan benar. Itu ancaman-ancaman yang membuat kita itu menjadi punya inner child di masa kecil, karena kita merasa keberadaan kita itu tidak dihargai,
gitu ya. Ini poin yang pertama yang sering terjadi, yang saya lihat juga sih ya dalam kehidupan sosial kita. Dan lebih baik saran saya, kita nih, saya sendiri juga yang nanti akan jadi calon orang tua, saya juga pasti akan pakai metode ya diskusi dengan anak gitu. Meski anak itu masih kecil, ya akan kita sesuaikan porsinya, porsi pembicaraannya, pembahasannya, diskusinya gitu, biar anak itu merasa emosionalnya didengarkan, dipahami dan dihargai bahwa mereka itu juga punya pikiran dan mereka itu juga punya pilihan. Oke, poin pertama sudah. Lalu kita ke poin kedua, di mana banyak orang tua juga kurang afirmasi kata-kata yang bagus ke anaknya. Menurut saya ya, orang tua atau anak itu tetap butuh perkataan-perkataan, pujian-pujian atau apresiasi yang tepat pada kondisinya. Dan banyak orang tua yang tidak peka dengan hal ini. Jadi ketika anak-anak itu masih usia yang sangat kecil dan jarang mendapatkan apresiasi, respon yang bagus ya, sekedar kata-kata ya, dalam artian ucapan gitu ya, dalam artian untuk menghargai pencapaian yang anak lakukan gitu ya, atau pencapaian yang sudah diberikan oleh anak, itu memang tidak salah kok mengatakan mereka itu, wah kamu tuh hebat, wah kamu tuh cerdas, wah kamu bisa mandiri ya gitu. Atau seperti kata-kata yang, papa, mama itu bangga loh sama kamu gitu, ternyata kamu bisa belajar dengan baik gitu ya, atau bisa bantu orang tua dalam hal yang simpel seperti beberes rumah gitu ya. Itu contoh saja ya. Nah, ini juga penting ketika ini tidak ada dalam kehidupan anak-anak gitu ya, orang tua tidak ada apresiasinya, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang dia nggak ngerti perasaan ini harus diuraikan seperti apa, karena apapun yang dia lakukan, apapun yang diberikan si anak itu tidak ada responnya, dan dia jadi bingung nih gimana mengekspresikan hal-hal yang benar dan tidak merugikan orang, karena hal-hal yang dia lakukan ketika dia masih kecil itu tidak mendapat respon yang tepat dari orang tuanya. Jadi ketika dia tumbuh dewasa, dia penuh dengan rasa khawatir dan takut salah ya, karena dia tidak memahami respon yang benar itu seperti apa. Nah, ini sering terjadi juga, banyak dari kita, bahkan saya pun juga mengalami gitu, ketika beranjak dari masa anak-anak ke masa dewasa, saya sempat berpikir bahwa kayaknya selalu salah gitu melakukan sebuah perbuatan baik, karena saya kurang mendapatkan respon gitu ya. Dan ini juga penting untuk orang tua perhatikan, bahwa merespon apapun yang dilakukan anak itu impact-nya juga besar gitu. Anak bisa mengurai perasaan senangnya, atau perasaan sedihnya, atau perasaan kurang nyamannya. Jadi bisa dimengerti gitu ya apa yang disampaikan oleh si anak. Tapi kalau anak melakukan sebuah perbuatan, kita misalkan sebagai orang tua tidak merespon mereka dengan bijak, dengan tepat, anak tuh akan bingung untuk mengekspresikan diri mereka. Apalagi ke orang tuanya. Orang tua kan itu kan harusnya orang yang paling dekat dengan anak ya. Ketika anak itu tidak mampu mengekspresikan perasaannya, tidak bisa mengurai dengan baik perasaannya, orang tua akan semakin sulit untuk mengerti mereka. Ini kenapa ya dia gitu, kenapa dia tantrum, kenapa dia sentimen ya, karena kembali ke awal ya, karena memang mereka jarang mendapatkan respon yang memberikan fakta bahwa mereka itu melakukan kebaikan atau kekurangan gitu ya dalam perbuatan mereka. Jadi memang harus ada apresiasi yang tepat dan yang bijak gitu ya. Kalau salah jangan langsung dikatakan buruk atau bodoh atau kata-kata yang semacamnya ya. Tapi kalau salah diingatkan seperti, wah itu kurang tepat nak, yang tepat tuh seperti ini loh gitu, dijabarkan hal-halnya. Lalu kalau dia emang melakukan kebaikan dan benar ya, apresiasi sesuai kebaikan itu ya. Seperti katakanlah, wah kamu tuh benar loh, kamu hebat deh bisa melakukan hal itu, papa bangga, mama juga bangga. Nah, hal ini tuh membuat si anak itu mengerti bahwa oh ternyata perilaku ini tepat ya gitu, saya berhasil nih dalam hal ini, wah bisa deh saya untuk mengusahakan lebih baik. Nah, ini yang jarang terjadi gitu ya. Jadi banyak anak-anak yang transisi dari masa anak-anak ke dewasanya, mereka serba salah gitu, takut melakukan banyak perbuatan yang nantinya
responnya tuh kayak masih abu-abu bagi mereka gitu. Takutnya responnya malah lebih menekan, lebih curigaan, dan lebih tidak percaya gitu. Kan dari kecilnya mereka tidak mendapatkan afirmasi yang tepat. Itu ya poin kedua. Di poin ketiga itu ada pengalihan ketika si anak itu tantrum, sedih, terus orang tua itu mengalihkan perasaan sedih si anak. Nah, ini juga kurang tepat karena ketika anak itu sedang bersedih, dia tidak bisa beraktivitas karena benar-benar bingung dengan perasaannya. Harusnya kita tanya mereka dan kita mendengarkan apapun yang mereka ceritakan, apapun yang mereka ungkapkan. Karena kalau kita mendistraksi mereka dengan hal lain, mereka makin tidak paham dengan cara gimana untuk menyembuhkan perasaan sedihnya. Dan ini bikin si anak merasa tidak ada yang bisa mengerti mereka dalam kehidupan. Karena ketika sedih itu malah didistraksi ke hal yang lain, malah diajak senang-senang gitu ya. Sebenarnya kalau dibahagiakan ya nggak salah ya, maksudnya gini loh, ketika anak itu sedih, itu kita fix dulu kesedihan dia, kita dengarkan dulu dengan baik sebagai orang tua ya, lalu kita pahami dan kita semangatkan dulu dia. Baru ketika sudah kita fix kesedihannya, kita bisa mendistraksikan dia ke hal yang bahagia. Tapi ketika kesedihan anak itu berlangsung, alangkah bijaknya kita sebagai orang tua itu tidak langsung mengalihkan mereka ke hal yang menyenangkan. Karena ketika mereka tumbuh dengan kondisi yang dibiasakan seperti itu, mereka berpikir bahwa sedih itu bisa hilang dengan bersenang-senang, dengan having fun. Makanya nggak jarang ketika dewasa gitu ya, beberapa orang itu menghilangkan rasa galaunya dengan hal-hal yang destruktif gitu ya, karena inginnya having fun, melupakan masalah dengan cepat ya, karena mereka dari kecil paham betul bahwa mereka tuh tidak didengar ketika sedih gitu loh, malah dibuat distraksi gitu, malah dialihkan kesedihan mereka. Jadi sedihnya itu terus berulang dan tidak selesai, malah semakin parah ketika mereka tumbuh dewasa. Jadi orang tua untuk mengurangi menipu perasaan anak dengan mendistraksi kegalauan mereka ke hal yang bikin senang gitu, ini kurang tepat. Jadi lebih bijaknya mendengarkan ya apapun perasaan si anak, lalu kita semangatkan mereka, kita dukung ya, kita ada di samping dia. Meskipun kita kadang tidak bisa mengucapkan kata-kata ke mereka, tapi seenggaknya dengan kita yang hadir di keadaan mereka yang sedih, itu udah jadi hal yang paling penting loh buat kejiwaan anak. Anak merasa ada yang peduli dengan mereka. Ini yang hilang sebetulnya. Jadi ketika dewasa mereka merasa orang tua tuh bukan figur yang penting, karena ketika mereka galau ya nggak ada yang bisa menemani, tidak ada yang mau mendengarkan. Jadi mereka mendistraksinya dengan hal-hal yang lebih condong ya, menurut saya pribadi itu ke hal yang destruktif, yang merugikan gitu ya, dengan hal-hal yang merusak tubuh mereka ya, lalu dengan gaul yang kurang tepat, main tapi nggak pulang-pulang, nggak makan, lebih fokus benar-benar lupa diri gitu ya. Ini bahaya gitu. Jadi yang paling nomor 3, kita sebagai orang tua itu harus benar-benar bisa mendengarkan perasaan si anak dan jangan dialihkan. Dia sedih ya kita harus ada di samping dia sampai dia berhenti bersedih, sampai dia benar-benar bisa mengurai perasaannya dengan baik. Tadi aku sedih loh Ma, Pak, karena aku tuh di sekolah nilainya kurang misalkan dari KKM, jadi gimana ya Ma, apakah aku ini kurang belajar atau gimana. Nah kan kalau seperti itu contohnya ya, orang tua tuh bisa membantu kesedihan mereka, bisa di fix gitu, bisa ditolong. Jadi mereka tuh tidak merasa berjuang sendirian, tapi ada orang-orang yang peduli dengan mereka dan mereka merasa kuat karena mereka yakin mereka bisa gitu, karena punya perantara orang-orang yang memperdulikan mereka dan mendengarkan keluh kesah mereka gitu, yang dimana mereka bisa memulihkan perasaan sedihnya. Jadi ketika tumbuh dewasa mereka tahu caranya. Ketika mereka galau, mereka tahu cara gimana yang bijaksana untuk memulihkan perasaan galaunya, bukan dengan kabur dari masalah, lalu masalahnya makin banyak gitu, karena mereka nggak ngerti ngefix perasaan mereka.
Itu di poin keempat, itu ini yang paling sering terjadi yang saya lihat ya, itu orang tua itu mendoktrin bahwa status mereka, keberadaan mereka itu selalu benar di depan anak-anak. Jadi anak-anak berpikir bahwa keberadaan mereka itu benar-benar bukan siapa-siapa, selalu salah, tidak berguna, dan tidak bisa apa-apa. Nah, yang seperti ini saran saya ya, bagi yang sudah jadi orang tua, saya pun sendiri juga selalu menekankan untuk menjauhi hal-hal yang seperti ini, pemikiran-pemikiran yang tidak benar seperti ini. Orang tua atau anak itu punya salah dan potensinya juga sama gitu, bisa salah, bisa fatal ya, bisa salah juga, salah bicara, salah sikap. Jadi dari mana dasarnya orang tua itu selalu benar gitu? Orang tua itu juga harus tetap belajar menurut saya ya, harus tetap mencari tahu, mengerti perasaan anaknya, dan itu punya pola-pola tertentu. Nggak bisa langsung merasa kita orang tua yang mengurus kamu dari kecil dan kita selalu benar. Malah anak merasanya kalau mendapatkan perkataan seperti itu ya, dia merasa yang ngapain melahirkan saya sebagai anak kalau Anda sendiri merasa saya itu nggak penting, saya itu selalu salah. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi jangan mendoktrin anak itu selalu salah di mata orang tua gitu ya. Jadi tapi jadilah orang tua yang bisa netral ya. Dalam artian netral itu memilah mana yang benar, mana yang salah, dengan cara ya tidak merasa paling benar, tidak merasa paling pintar dari si anak, karena anak itu punya potensi akan menjadi lebih pintar dibanding kita loh orang tuanya. Jadi tidak tepat ya untuk membangun kondisi atau namanya pendidikan, pola asuh yang kami orang tua selalu benar, kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Yang namanya anak masih kecil, proses hidup ya pasti dia tidak akan tahu lebih baik dibanding orang tua gitu. Tapi statement yang seperti itu melukai jiwa anak ya, dan itu berlangsung lama, bisa berpuluh-puluh tahun. Jadi anak tuh merasanya insecure, dia merasa tidak dihargai ya, karena orang tuanya selalu mendoktrin kayak kamu tuh salah, kita tuh selalu benar, orang tua tuh udah mengalami pahit manisnya hidup gitu. Ya memang betul orang tua itu lebih berpengalaman, tapi cara penyampaiannya yang salah. Bukan dengan statement kita selalu benar, kita anti kritik gitu ya, otoriter atau semacamnya gitu. Itu dijauhi. Kalau Anda ingin punya keluarga atau anak yang sukses, yang bukan dalam artian bermateri ya, tapi punya sikap yang keren, punya akhlak yang bagus ya, jauhilah dengan kata-kata atau sikap yang merasa benar gitu sebagai orang tua. Jadilah sahabat mereka yang bisa sama-sama berdiskusi, sama-sama bisa bertukar pikiran, ide apa yang dipunya anak, ide apa yang dipunya orang tua, lalu kita sharing nih gitu. Wah, kamu keren juga ya punya pemikiran seperti itu gitu, tapi itu kurang tepat. Lalu terjadi diskusi yang seru, yang dimana jadi saling belajar antara orang tua dan anak gitu ya. Bukan anak tuh seperti benda mati gitu yang selalu bisa diapa-apakan gitu ya, diatur-atur atau disetting sesuai kemauan orang tua gitu. Karena anak juga manusia, sama seperti orang tua, punya pikirannya, punya ide gagasannya, punya prinsip yang kadang berbeda dari orang tuanya bahkan. Jadi ini pemicu inner child paling besar sebetulnya yang saya lihat ya, selama saya kenal banyak orang, banyak teman, dari saya pelajari cerita-cerita beberapa orang juga ini sering terjadi. Jadi orang tuanya selalu merasa paling benar, anak-anak jadi merasa seperti kayaknya useless deh, tidak berguna gitu. Percuma deh kayaknya kuliah atau kerja gitu, duitnya juga apa, selalu disalah-salahin, selalu kayak tidak dipandang gitu, cuma jadi ATM berjalan ya, atau sekedar meningkatkan status orang tua supaya bergengsi di masyarakat. Nah ini nggak benar nih seperti ini, tolong jangan dilestarikan gitu pemikiran seperti ini. Dan ini penting ya, jadilah figur penting untuk anak, yang anak tuh merasa orang tua itu penting sekali dan bisa membantu mereka dalam berbagai situasi dengan sikap-sikap yang tidak merasa selalu benar atau merasa arogan gitu. Itu jadi pemicu anak tuh merasa jadi tidak pernah benar dan selalu salah gitu ya, meskipun mereka tuh sudah dewasa, sudah
tidak tinggal sama orang tuanya, tapi tetap membekas gitu ya, inner child yang terjadi karena tidak tepatnya pendidikan dari orang tua. Itu yang keempat. Nah, poin yang terakhir, yang nomor 5, itu orang tua itu sering nakut-nakutin anak supaya tidak bisa survive. Jadi dibikin bergantung gitu ya, dengan cara yang kurang tepat gitu. Dia takut-takuti, lalu diancam ya, kalau seperti itu kami mama sama papa nggak akan mengurus kamu misalkan, atau kamu nggak akan bisa deh kalau kayak nekat seperti itu gitu, karena kamu tuh masih masih kecil gitu, kamu belum ngerti gitu. Nah, ini kurang tepat ya. Ditakut-takuti itu bukan menjadi solusi supaya anak tuh jadi nurut gitu, supaya jadi tumbuh keren atau jadi patuh ya gitu. Kalau ingin anak patuh ya, orang tua tuh harusnya melakukan kebaikan gitu, tanpa ada ucapan-ucapan yang memang mengungkit kebaikan itu. Jadi udah lakukan aja kebaikan ya, dan berikan pemahaman bahwa anak-anak itu tuh hebat loh gitu, bisa punya konsekuensi yang mereka tuh bisa memikul tanggung jawab itu ya. Tinggal diberikan dukungan, diarahkan, kalau itu salah diingatkan, maksudnya diberikan penjabaran kenapa itu salah, kenapa itu tidak baik. Nah, kalau baik didukung selama tidak merugikan orang lain, tidak merugikan orang tuanya, tidak merugikan dirinya sendiri, ya kita harus dukung sebagai orang tua ya tentunya. Bukan malah diancam, ditakut-takuti, kamu gak akan bisa survive, kamu tidak akan bisa bertahan, kamu tuh sok tahu, kamu tuh nggak ngerti ya. Kalau diberikan seperti itu ya, anak malah jadi penakut dan jadi tidak mengerti mereka harus ngapain nih gitu, karena ya merasa bahwa beberapa hal yang ingin mereka lakukan tuh seolah-olah tidak penting dan tidak ada artinya. Nah, jangan ditakut-takuti, jadi biarkan mereka anak-anak itu survive dengan konsekuensi mereka sebagai anak, bukan sebagai anak yang diatur-atur atau disetting gitu sesuai sama orang tua. Orang tua tuh hanya menjadi pemantau dan penasehat ya menurut saya gitu ya, tapi bukan berarti bisa ngatur anak tuh sedemikian rupa sesuai pikiran orang tua gitu. Sama anak juga seperti itu, tidak ingin diatur-atur dan tidak ingin ditakut-takuti. Makanya kebalikannya ya, bikin mereka jadi berani untuk mengambil konsekuensi, mengambil pilihan mereka ya, untuk bersikap sesuai karakter asli mereka gitu. Jadi kalaupun mereka keliru, kita masih bisa mendidik mereka dengan arah yang tepat, bisa menegur mereka dengan tepat. Tapi kalau ditakut-takutin, mereka akan menjadi sembunyi-sembunyi, dan menurut saya bisa menjadi potensi anak tuh jadi pakai topeng di depan orang tua, jadi bisa banyak muka. Nah, ini bahaya. Jadi orang tua bisa jadi bumerang sendiri kan, anaknya bisa berdrama gitu ya, mendramatisir kepribadian mereka gitu, dan ini menjadikan banyak masalah. Jadi jangan ditakut-takuti, tapi bikinlah anak itu yakin, punya prinsip yang kokoh ya kan, dan biarkan mereka jalan dengan pilihannya sendiri selama itu tidak melanggar agama, tidak merusak masyarakat ya. Kenapa? Apa yang salah? Memang nggak ada yang salah kan, kecuali kalau memang anak itu berjalan lalu itu merusak agama, tidak sesuai gitu ya, lalu dia bikin kerusuhan. Nah, itu nggak apa-apa deh gitu ya, langsung ditegur dengan keras dan dihalangi kalau bisa. Tapi selama itu tidak ada kerugian atau kerusakannya dan itu baik gitu ya, secara agama, secara prinsip norma kehidupan, ya nggak apa-apa. Biarkan mereka itu mengenal dunia gitu ya, dengan cara pikir mereka sendiri, bukan dengan cara pikir orang tua gitu, karena berbeda. Apa yang dilihat oleh orang tua dan apa yang dilihat anak itu berbeda. Jadi ini ya kunci penting biar anak-anak tidak memiliki inner child. Intinya matang lah ya, secara prinsip, secara emosional ya. Jadi dia bisa bijaksana dan tidak melakukan kerusuhan atau kerusakan gitu, atau hal-hal yang merugikan lainnya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita sudah dewasa dan kita tahu nih kita punya banyak inner child? Gimana cara fixnya? Gimana cara kita menghil semua trauma yang udah terjadi di masa kecil kita?
Ya, saya punya tipsnya ya. Buat kita semua yang masih dalam proses untuk memahami kehidupan. Jadi tipsnya adalah, yang paling pertama menurut saya, kita harus menyadari bahwa kita itu spesial, tidak ada duplikatnya. Kita sebagai anak ya, dan kita punya hal-hal yang memang itu luar biasa gitu. Kalau kita menggali potensial kita, jadi hentikan merasa kurang, merasa useless ya. Karena kita ini spesial. Setiap anak tuh punya potensial yang luar biasa hebat gitu ya. Kita juga bisa punya prinsip, kita juga bisa berani gitu. Ini yang menjadi dasar ya untuk membangun kepercayaan diri kita dulu gitu. Lalu ketika kita sudah membangun prinsip bahwa kita ini spesial, tidak ada duplikatnya, kita harus yakin betul dan sadar bahwa kita itu masih memiliki kesempatan untuk punya karakter yang lebih baik daripada karakter orang kita yang tidak baik ya. Jadi misalnya kita nih sebagai anak yang mengalami inner child, nah kita tuh sebetulnya punya potensial untuk tidak mengulangi hal buruk itu di masa depan. Kita sangat punya kesempatan untuk bisa menghentikan rantai buruk ini gitu ya, untuk menghentikan semua pola pikir pendidikan yang kurang tepat di masa kecil kita. Nah, kita punya potensi seperti itu, kita bisa mengubah itu. Jadi ini yang menjadi healing kita untuk bisa damai dengan inner child kita. Karena sebetulnya yang terjadi di masa kecil kita itu sebetulnya menguatkan kita. Kita punya potensi yang berbeda ya, unik memandang luka dibanding orang yang tidak punya inner child. Bukan berarti yang tidak punya inner child tidak spesial, bukan. Dalam artian maksud saya di sini kita yang punya inner child itu punya pandangan yang sangat unik dan berbeda dalam merespon luka dan merespon kekecewaan gitu. Nah, ini jadikan potensial yang berbeda dan potensial yang bagus. Jadi kita bisa damai dengan inner child kita yang udah berlalu gitu ya. Kalau dibangun dengan rasa paham bahwa kita spesial, kita bisa menghentikan rantai yang tidak baik ini, jadi kita bisa menciptakan hal yang sangat-sangat positif dan manfaatnya itu besar. Jadi kita ketika menikah ya, kita punya anak, kita berhasil menunjukkan bahwa kita sudah damai loh dengan inner child kita. Kita bukan orang yang lemah loh, kita juga bisa kok bangkit gitu. Kita juga tidak seburuk apa yang terjadi di masa kecil kok gitu. Kita bisa untuk membuktikan itu. Yang itu masih punya kita masih punya banyak kesempatan untuk membuktikan hal itu. Dan ini menurut saya cara yang paling dekat ya untuk bisa damai dengan inner child kita, menyadari bahwa kita itu spesial dan menyadari bahwa kita itu bisa lebih baik dari orang tua kita. Jadi bukan menyalahkan orang tua juga, bukan menyalahkan dunia, tapi kita sendiri yang memulainya. Kita sendiri yang menunjukkan kita itu bisa berlaku baik, kita bisa menjadi kuat ya, karena kita emang punya potensi di situ. Karena kita punya luka yang kita bisa melihatnya dengan cara pandang yang luar biasa gitu ya, bukan dengan cara pandang yang lemah atau gitu. Jadi itulah cara-cara, tips-tips yang paling dekat supaya kita bisa damai dengan inner child kita, menyadari betul bahwa kita memiliki banyak kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang sudah terjadi di masa kecil kita. Kita bisa loh untuk melakukan itu. Dan saya ingin mengaitkan dengan salah satu falsafah sufi yang menjadi idola saya ya, menjadi panutan saya, itu Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan seperti ini: segala sesuatu yang ada dalam semesta dunia ini itu sebetulnya ada dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, mulailah dari diri kita. Maksudnya adalah semua keindahan yang ada di semesta yang kita lihat, yang kita rasakan, itu sebenarnya juga udah ada dalam diri kita sendiri. Nah, bagi kita yang mengalami inner child, yang punya trauma, yang punya rasa sakit yang sangat parah, yang fatal di masa kecil, kita itu punya semesta yang nggak kalah indahnya meskipun kita punya luka. Kita bisa menunjukkan bahwa kita juga punya keindahan yang nggak kalah indah gitu ya, dibanding kehidupan yang terlalu menyakitkan di masa kecil kita. Jadi kita sebenarnya punya potensial yang sama, tidak tidak perlu merasa kecil ya, hanya karena kita pernah mengalami inner child. Kita bisa heal kok, kita bisa sembuh karena kita
ya seperti kata Rumi tadi, semesta itu ada dalam diri kita masing-masing. Kita punya potensial untuk memulai dari diri kita sendiri gitu ya. Kita bisa menunjukkannya dengan baik bahwa kita juga bisa menjadi pribadi yang matang, punya karakter yang bagus, meskipun kita punya inner child. Nggak ada yang salah kok gitu. Dan itu bagus gitu, karena ya pasti akan ada manfaatnya, ada kebaikan yang bisa diambil. Oke, jadi segitu aja dari saya Syarif di episode kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa diambil manfaatnya. Kalau bagus di-share ke teman-teman yang lain. Dan kalau suka di-like videonya, kalau nggak suka tinggal di-dislike. Kalau punya pandangan lain silahkan komentar. Berikan imaji-imaji kalian ya. Karena pasti setiap orang punya imaji yang luar biasa untuk diberikan ke semesta ini gitu. Sampai ketemu di konten yang selanjutnya. Peace. Alas.